ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابته. Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Al-Baqarah 273. Alladzina, orang-orang, yunfikuna, yang menginfakkan, amwalahum, harta-harta mereka, billaili, pada waktu malam, wan nahari, pada waktu siang, sirron, baik itu secara rahasia, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala untuk mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, dan tidak ada rasa khawatir, alaihim, bagi mereka, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak merasa bersedih. Ayat yang ke-274 ini merupakan akhir dari rangkaian ayat di surat Al-Baqarah yang membahas tentang infak. Jadi nanti selanjutnya besok sudah berganti tema
bukan lagi tentang infak. Jadi ini kayak bagian penutup. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka billaili wan nahari, Allah memberikan sanjungan kepada orang yang tidak kenal waktu dalam menolong orang lain, tidak kenal waktu dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sirron wa alaniyatan, mereka senantiasa berinfak membantu orang lain, ada kalanya dengan sir, rahasia, ada kalanya dengan terang-terangan. Maka falahum ajrum inda rabbihim, Allah pun memberikan pahala yang tiada putus-putusnya, pahala di dunia juga di akhirat. Balasan dari Allah di dunia itu diantaranya orang yang senang menolong orang lain, senang berinfak, senang bersedekah, itu pasti dicintai oleh sesama manusia, terutama oleh orang-orang yang biasa dibantu. Maka beberapa waktu lalu saya sebutkan bahwa seumpama ada orang itu dia itu suka mencaci orang, misalkan naudzubillah, tapi dia tetap ahli sedekah, tetap senang berinfak, ya orang-orang tetap senang kepadanya, begitu. Jadi di dunia itu dia akan dicintai oleh banyak orang. Kita bisa lihat orang yang senang menolong, apakah itu kafir ataukah dia itu muslim, tetap dicintai oleh banyak orang. Hanya saja untuk orang kafir itu pahalanya itu tidak berguna ketika di akhirat nanti. Tapi yang jelas di dunia itu orang yang senang berinfak, entengan menolong orang lain, dia pasti akan disenangi oleh orang lain. Perhatikan itu, perusahaan-perusahaan itu kan biasa promo-promo, terus bagi-bagi bonus begitu kan. Itu kan bagian dari strategi. Jadi berinfak, bersedekah ini jadi marketing strategi pemasaran, biasanya begitu. Jadi di dunia itu seperti itu balasannya. Kemudian selain itu, bahwa orang yang senang berinfak itu juga urusannya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Allah pernah menyampaikan begini, an-nasu iyalullah, bahwa keluarga itu dianggap seakan-akan an-nasu iyalullah, manusia itu seakan-akan itu dianggap bahwa keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, manusia menganggap Allah menganggap manusia keluarga, bukan berarti Allah punya anak, bukan. Bahwa begitu cintanya Allah kepada manusia, sehingga ketika ada sesama manusia ini kok saling tolong menolong, ada manusia itu mau berinfak menolong saudaranya yang lain, maka Allah pun akan ikut merasa bahagia, maka Allah pun akan memberikan jalan yang mudah. Sebaliknya, karena manusia ini dianggap keluarganya Allah, kalau ada manusia itu kok berbuat jahat kepada yang lain, maka Allah pun ikut tidak terima. Jadi ketika kita bersedekah, berinfak pada orang lain, maka Allah itu akan merasa senang. Seperti inilah kira-kira contohnya. Kita punya anak kecil, lalu ada orang memberi makanan, memberi hadiah kepada anak kita. Kita tidak ikut merasakan hadiah itu, tapi sebagai orang tua kita ikut merasa senang, dan pasti sebagai orang tua kita berpikir bagaimana caranya kita bisa membalas. Nah, seperti itulah kira-kira Allah. Ketika sesama manusia ini pada saling tolong menolong, senang bersedekah, gemar berinfak, maka Allah pun, walaupun Allah itu tidak ikut merasakan, tapi Allah itu ikut berbahagia, sehingga Allah itu pasti akan membalasnya. Nah, Allah memberikan sanjungan bahwa ada orang yang senantiasa hidupnya itu selalu berinfak, bersedekah, baik pagi, siang, rahasia maupun secara terang-terangan. Ini diantara asbabun nuzulnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib termasuk punya kebiasaan yang kalau punya uang itu dibagi-bagi. Ini nanti untuk yang sedekah atau infak pagi hari,
ini untuk yang sore hari, ini yang untuk apa gitu. Jadi sudah punya kebiasaan seperti itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian falahum ajrum 'inda rabbihim, orang-orang ini akan mendapatkan pahala terus-menerus dari si Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang senang berinfak itu sebenarnya hartanya itu secara tidak langsung itu terselamatkan. Karena harta kita itu habisnya memang hanya di dua macam saja. Kalau tidak habis dibelanjakan di jalan yang diridhoi oleh Allah, ya akan habis pula di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kalau kita itu habis harta kita tetapi jelas kemananya, untuk biaya anak, untuk infak ke masjid, untuk nafkah keluarga, maka tidak perlu disesali. Karena kalau tidak habis seperti itu, maka ya duit kita, harta kita juga habis tidak jelas. Maka pada suatu ketika Rasul ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasul itu pernah bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa izdadat biha darajatan wa rif'atan hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Rasul, wa innaka, sesungguhnya engkau la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, tidaklah engkau menginfakkan hartamu kecuali hanya untuk mencari ridho Allah, illa izdadat biha darajatan wa rif'atan, kecuali bertambah derajatnya, bertambah kemuliaannya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai harta yang kau berikan untuk istrimu. Artinya itu tidak ada yang sia-sia. Semua harta yang itu kita keluarkan, walaupun itu untuk keluarga, anak sendiri, untuk siapapun, asal itu baik, kalau itu hanya diniati wajhallah atau liridho ilahi ta'ala, mencari ridho Allah ta'ala, itu akan menambah derajatnya, menambah kemuliaannya. Jadi jangan pernah merasa menyesal, merasa bersedih hati kalau harta kita itu habis, berkurang, tetapi itu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang senang berinfak seperti ini, dia tidak punya rasa khawatir. Artinya tidak punya rasa khawatir itu hartanya akan habis itu. Kenapa? Karena dia sudah yakin harta itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya harta itu tidak ada hubungannya dengan kerja keras kita. Harta itu adalah paketan. Harta itu paketan seperti orang diundang kenduren, diundang tahlilan. Jadi datang ngantuk, datang serius baca, datang ngobrol, ya pulang tetap dapat berkat. Karena harta itu paket untuk orang yang hidup, ya dia pasti dapat itu. Nah, kemudian ada kaya, ada miskin, itu memang rahasia urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayaknya kerjanya biasa-biasa saja tapi dia berkecukupan. Ada orang kayaknya capek sekali, banting tulang, nggak kenal waktu tapi kurang terus. Kan ada juga seperti itu. Itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang senang berinfak itu dia karena tidak punya kekhawatiran, karena keyakinannya itu semuanya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan keliru pemahaman bahwa kalau begitu aku tidak usah bekerja. Ya salah juga. Karena apa? Karena kita itu tetap disuruh kerja oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kerja kita seringkali tidak selalu penentu jaminan berapa rezeki kita. Lalu untuk apa fungsinya kita bekerja? Di antaranya karena dengan bekerja itu Allah itu akan mengajari kita tentang agamanya Allah.
Jadi dengan bekerja itu kita dapat banyak pelajaran agama. Misalkan tentang kesabaran. Oh, ternyata harus sabar ya kerja itu ya. Tentang ketekunan, tentang kedisiplinan. Seperti itulah, maka semua nabi-nabi itu juga mereka pasti bekerja. Kalau misalkan tidak perlu bekerja seperti itu, mungkin para nabi-nabi juga tidak bekerja. Jadi bekerja itu tetap disuruh. Bertebaranlah engkau di muka bumi ini, carilah rizki Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun rizki itu telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak pemahaman agama yang kan Allah berikan kepada kita melalui perantaraan kita bekerja. Misalkan tentang keikhlasan. Setelah kita bekerja mendapatkan rezeki, terus tiba-tiba kita diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah. Ini kan sebuah ujian. Maka di situ ada pelajaran tentang sebuah keikhlasan. Kalau saya menerima harta pemberian dari orang, tak berikan lagi, ya santai-santai saja. Wong saya memang tidak ada pengorbanan, saya dapat begitu saja. Tapi kalau saya mendapatkan harta dengan perjuangan yang penuh penderitaan, lalu tiba-tiba saya harus mensedekahkan sebagian harta pada orang lain, ini kan harus benar-benar kita benar-benar dituntut untuk benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, orang-orang ini juga tidak bersedih. Kenapa tidak bersedih? Karena harta yang disedekahkan itu, yang diinfakkan itu sejatinya tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Di dunia ini seakan-akan kelihatan hilang, tapi sebenarnya itu tidak. Sebenarnya itu balik lagi kepada kita. Kebaikannya kembali kepada kita, bahkan dunia akhirat. Allah itu pasti ngijoli kepada kita. Mungkin ngijolinya itu kita diberi kesehatan. Mungkin Allah memberi ijolnya itu kita diberi anak-anak yang nurut-nurut. Mungkin Allah memberi ganti kepada kita itu dengan kehidupan yang nyaman. Kan banyak juga orang yang hartanya berlimpah tapi hidupnya gelisah. Jadi di dunia itu sebenarnya Allah juga telah memberikan balasan, macam-macam lah bentuknya. Nah, di akhirat itu pasti harta yang kita infakkan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala, sehingga itu untuk bekal kita masuk surga. Demikian akhir dari ayat di surat Al-Baqarah. Kemarin kita pembahasannya agak banyak tentang infak. Nah, ini adalah pembahasan akhir tentang infak di surat Al-Baqarah ini. Selanjutnya besok kita lanjutkan ayat 75, sudah berganti tema tentang riba. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.